Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu dimanapun berada. Salam jumpa, salam sukacita, salam sehat amangenang. Bersama kami, ini anak kedua, El Senior. Ya, sama-sama bikin video sermon Jamita sekolah minggu, ya kan Bro? Ya kan Bro? Ya. Baik, amangenang, mari tetap setia sermon. Sudah sibuk persiapan perayaan Natal, tetap semangat. Dan kita sermon untuk Jamita sekolah minggu tanggal 3 Desember, Roma 13 ayat 11 sampai 14. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata perang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara. Dalam catatan saya mau menekankan 3 hal untuk kita ajarkan, kita khotbahkan kepada anak-anak sekolah minggu kita. Yang jelas, ini adalah bagian dari kriteria orang-orang yang mengenakan Yesus sebagai perlengkapan senjata terang. Ingat Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah memasuki masa Advent. Ya, tanggal 3 Desember, Advent pertama, jangan lupa menyalakan lilin di altar gereja pada saat ibadah sekolah minggu ya, menginangnya. Lilin harus tetap menyala. Nah, kita masuk di masa-masa Advent, yaitu masa-masa penantian kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, apa yang harus kita lakukan dari firman Tuhan pada masa-masa Advent ini ya, menginang. Nah, dari kitab Rom 13 ayat 1 sampai 14 ini saya mau menekankan 3 hal untuk senantiasa dihidupi oleh anak-anak sekolah minggu, juga oleh guru-guru sekolah minggu. Yang pertama, bangun dari tidur. Jelas dikatakan di sini Amangenang, telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Artinya apa? Tidak saatnya lagi bagi kita untuk bermalas-malasan seperti perempuan-perempuan bodoh itu Amangenang ya. Nah, kita bangun dari tidur, artinya tidak saatnya kita untuk bermalas-malasan, tetapi tetap rajin untuk melakukan pekerjaan kita. Nah, dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu, dalam dunia anak-anak tentu, Amangenang, bangun dari tidur itu sesuatu hal yang agak-agak susah-susah mudah ya, Amangenang ya. Ya, namanya juga anak-anak. Ya, namun bukan berarti kita harus membiarkan mereka tidur-tiduran atau bermalas-malasan. Orang-orang yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus, dia harus tetap setia melakukan pekerjaannya. Maka tetaplah kita ajak anak-anak sekolah minggu kita untuk rajin melakukan pekerjaan-pekerjaan baik pada masa-masa penantian kedatangan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, menanggalkan perbuatan-perbuatan gelap. Ya, Amangenang di sini dikatakan di ayat 12, sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata perang. Nah, pada masa penantian Tuhan Yesus, salah satu hal yang harus kita tunjukkan adalah pertobatan. Nah, bagaimana dalam dunia anak-anak perihal pertobatan ini? Kita ingatkan anak-anak sekolah minggu kita, anak-anak kita Amangenang, supaya jangan terbiasa untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, ya, melakukan hal-hal yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Misalnya cakap kotor, ya, dan melakukan hal-hal yang tidak elok, tidak sopan Bapak Ibu Saudara. Nah, supaya anak-anak itu juga tetap menunjukkan pertobatan hidupnya, berubah dari kelakuan yang tidak baik menjadi lebih baik. Yang ketiga, hidup sopan. Nah, ini di ayat 13, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa itu sopan? Apa itu kesopanan? Tidak usah panjang lebar saya jelaskan ya, Amangenang ya. Nah, di masa kita sekarang ini yang terlalu menonjolkan hak asasi manusia dan pertumbuhan perkembangan anak Amangenang. Ya.
Tidak elok juga Bapak Saudara-saudara, anak kita gerasak gerusuk, tidak kita tegur padahal ya ada orang-orang tua yang sedang berbicara, yang sedang melakukan pekerjaan ya. Itu kemarin-kemarin itu di media sosial ya. Di dalam kereta api ada orang tua duduk, anaknya gerasak gerusuk kakinya ke atas padahal ada orang tua nenek-nenek di sampingnya duduk. Nah, apakah kita harus membiarkan itu? Nah, Manginang sejak dari kecil kesopanan itu, tata krama itu, sopan santun, etika itu harus kita tunjukkan. Nah, salah satu etika orang Kristen adalah hidup sopan, beraturan, tidak asal, tidak sembarangan, dan tidak suka-sukanya. Nah, itu dia Bapak Saudara-saudara, 3 hal yang mau saya tekankan, mari kembangkan di pelayanan di gereja kita masing-masing sesuai dengan SDM anak-anak kita. Terserah mau pilih yang mana untuk horong 1, horong 2, horong 3. Ya. Horong 1 juga boleh diajarkan kesopanan supaya dari kecil terbiasa itu. Ya, terbiasa menjawab ya pak, ya mak, olopung, na tulang, na boru, dan lain sebagainya. Tetap semangat Bapak Saudara-saudara, perlengkapan pelayanan kita, agenda sekolah minggu, Bibel buku yang di Alkitab, dan alat peraga lainnya. Jangan lupa tadi lilin pertama Manginang dinyalakan. Salam sinedesis, God bless you non-stop. Dadah, dadah bro. Dadah.